Ibu, saudara-saudari, kita semua yang dikasihi Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pada tanggal 5, 6, 7 bulan Maret yang baru lalu, tanggal-tanggalnya itu, Paus kita, Kepala Gereja Katolik, mengunjungi negara Irak. Dia kunjung beberapa tempat dan salah satunya di Ur Kasdim, tempat Bonapasogitnya Abraham. Tapi itu masih wilayah negara Irak. Yang kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir di negara itu sangat tidak nyaman karena terjadi perang saudara. Tambah lagi yang terakhir dengan hadirnya kelompok NIIS. Bisa cari nanti kepanjangannya. Dan itu memporak-porandakan negara Irak. Sampai banyak orang yang mati, banyak orang yang mengungsi, pergi ke daerah lain. Ini bukan sembarang pohon, tapi ini adalah pohon Asipanya Katedral. Bukan sembarang pohon advokat, tapi ini pohon advokat Asipa. Itulah hiburannya untuk kita. Karena yang belum ada di sini punya katedral, inilah dia. Kunjungan Paus ke sana pada tanggal 5, 6, 7 itu mencekam bagi pihak-pihak tertentu, menakutkan bagi orang-orang tertentu, karena dianggap negara itu sedang dalam konflik, dan yang kedua sedang dalam masa pandemik. Maka banyak orang sangat takut atas kunjungan ini. Jangan-jangan nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada diri Paus Fransiskus ini. Tetapi dia pergi juga dan berhasil dengan baik. Apa yang dibuat di sana? Dia bertemu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan para pemimpin dari berbagai elemen. Bukan hanya untuk orang Katolik, tapi seluruhnya saja yang merupakan penduduk negara Irak. Adapun pesan-pesan penting dari Paus Fransiskus ini, supaya setiap orang memelihara yang namanya pengampunan. Setiap orang harus merawat itu, sikap mengampuni. Yang kedua, setiap orang harus memiliki harapan, tentu untuk masa yang akan datang. Karena harapan sama dengan cita-cita yang mau dicapai. Dan yang ketiga, setiap orang harus memelihara persaudaraan. 3 pesan penting itu. Dan yang paling menjadi kunci dalam iman Kristiani adalah pengampunan. Kita akan tunggu lagi kesepakatan apa yang bakal terjadi. Saudara-saudari kita semua yang dikasihi Tuhan, kehadiran Paus Fransiskus di negara itu menyadarkan kepada dunia mengenai arti penting kehadiran gereja.
arti pentingnya kehadiran seorang pemimpin yang menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kalau orang sungguh radikal beriman akan Kristus, dia harus mampu melintasi wilayah-wilayah konflik apapun dan mampu untuk mencerahi situasi dunia ini yang sedang gelap, sedang takut, sedang cemas, sedang hancur. Karena itulah kehadiran Paus Fransiskus telah menjadi terang bagi negara Irak, baik para pemimpinnya maupun warganya. Dan dia minta supaya para pengungsi kembali untuk membangun negerinya. Hari ini kita mendengar bahwa bacaan pertama dari kitab kedua Tawarik. Di sana Allah memperlihatkan kasih sayangnya kepada orang-orang Israel. Cintanya itu sungguh besar lewat berbagai macam situasi yang mereka alami. Kadang-kadang bangsa ini rendah hati di hadapan Allah. Kadang-kadang bangsa ini sombong di hadapan Allah. Kadang-kadang mereka setia, kadang-kadang mereka tidak setia. Karena itulah Allah memperlihatkan beberapa tindakan yang menjadi pelajaran bagi mereka. Dan mereka dibuang ke Babylon. Kurang lebih ada 70 tahun di daerah pembuangan. Tentulah mereka ini punya kerinduan untuk kembali ke negerinya, membangun Yerusalem, membangun kota Allah itu. Dan melalui Raja Kores, Raja Persia, Allah memulangkan bangsa ini ke negerinya dengan maksud agar mereka membangun kembali Yerusalem. Tapi syaratnya haruslah tetap setia, beriman kepada Allah, setia. Dan sekalipun Allah menghukum mereka, Allah tidak pernah membinasakan bangsa ini. Itulah ungkapan kasih sayang Allah itu yang begitu besar kepada bangsa yang dibuang ini, bahwa Ia tetap menyayangi mereka, tetap menghibur mereka, dan memulangkan mereka ke negeri asalnya untuk membangun imannya kembali dengan baik. Dan iman itu tumbuh dalam sikap peribadatan mereka, sikap persaudaraan mereka, sikap persekutuan mereka sebagai umat Allah. Terus menerus dipupuk sikap-sikap ini sehingga tumbuh iman yang setia kepada Allah. Di dalam bacaan Injil tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam Injil Yohanes, kasihnya yang besar itu telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi penyelamat dunia. Dan anak tunggal ini disalibkan, dia menderita, dia mati dan bangkit. Dan mengalami hidup baru dalam sukacita kemuliaan. Kasih yang ditunjukkan oleh Allah melalui putranya yang tunggal. Dan kasih itu sampai kepada iman kita hingga saat ini. Dan kasih yang ditunjukkan baik oleh Paus Fransiskus dalam kunjungan ke Irak, kasih yang ditunjukkan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Raja Koresi, dan kasih yang diperlihatkan oleh Allah melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus. Itulah kasih yang dijalankan oleh gereja.
Karena itu Yesus harus kita tinggikan dalam salibnya itu. Siapa yang memandang salib yang ditinggikan itu akan beroleh keselamatan. Dan hari ini saudara-saudari, bukanlah emas, bukanlah perak, bukanlah batu akik yang dibagi kepada peserta-peserta ASIPA yang telah lulus, telah tamat modul ABC dalam belajarnya. Bukan benda-benda itu. Yang dibagi hari ini dan dikalungkan adalah Kristus yang ditinggikan di atas kayu salib. Kristus yang ditinggikan di atas kayu salib. Dan minggu lalu mengatakan kepada kita oleh Rasul Paulus, hal yang paling agung dari jalan keselamatan itu adalah peristiwa salib. Tidak ada keagungan yang lain selain daripada salib. Hari ini peserta ASIPA yang hadir dalam misa perutusan ini diutus dengan memperlihatkan salib kepada dunia ini. Yang mau menunjukkan kepada dunia ini, inilah jalan keselamatan itu. Inilah jalan damai itu. Inilah jalan persaudaraan itu. Inilah jalan kemandirian itu. Lewat salib ini. Karena itu jangan takut menerima salib hari ini. Tapi bersukacita dan bergembiralah. Tapi salib yang kita bawa itu harus terus menerus juga kita hidupi dalam iman kita. Dengan merenungkan sabdanya. Baca Injil tiap hari tentunya. Dan ini bukan hanya untuk peserta ASIPA saja. Bukan hanya untuk pengurus KBG saja baca Injil tiap hari. Tapi untuk umat beriman Kristiani. Itulah tanda kesetiaan kita pada Kristus itu. Baca dan renungkan sabdanya tiap hari. 1-5 menit satu hari. Itu kalau dibaca setiap hari, orang demikian pasti bertumbuh baik dalam hal kesatuan, kekudusan, kekatolikan, dan keapostolikan. Dia akan senantiasa bersatu dalam hidupnya dengan Kristus dan sesama. Dia akan senantiasa kudus dalam hidupnya. Dia akan senantiasa menjadi Katolik. Terima semua sebagai saudara. Itulah Katolik. Semua adalah saudara. Dan dia akan terus menjadi pewarta. Nilai-nilai itu akan terus tumbuh dan berkembang. Makanya pohon-pohon ini adalah pohon-pohon ASIPA. Yang 1 tahun yang lalu mulai disiram dengan air sekali seminggu. Pohon-pohon ini dulunya kecil sekali. Pohon-pohon ini ada advokat, ada mangga, ada jeruk. Punya stasi Sarudik, punya gereja katedral, punya stasi Mela, punya stasi Ketapang. Kecil sekali dulu. Dan serupanya sesudah dirawat dengan menyiram air sekali seminggu, tumbuh menjadi besar. Inilah simbol dari pertumbuhan iman kita itu. Bahwa iman kita kalau selalu disirami oleh sabda Allah tiap hari akan tumbuh menjadi besar. Daunnya makin besar, akan muncul ranting-ranting yang nantinya berbuah. Ranting-ranting ini kalau kita sudah tanam di tempatnya di mana kita akan tanam. Ada satu punya katedral sudah berbuah pohon jambu itu. Bekas pohon ASIPA juga sudah berbuah. Iya. Di belakang pastoran belum dipindahkan, sudah muncul buah-buahnya itu. Berbuah nanti. Dan iman kita mestinya seperti pohon ini. Iya, kita sayang ini makanya kita siram. Karena Allah sayang kita, makanya Dia mau menyelamatkan kita. Dan sayangnya melalui putranya Yesus Kristus yang dikorbankan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari kita semua yang dikasihi Tuhan, marilah kita membangun iman kita dalam cinta kasih Allah. Dan itu hanya bisa bertumbuh melalui sabdanya yang setiap hari kita baca. 5 menit saja
sudah cukup untuk kita itu. Ada bersama dengan Yesus. Biar tumbuh kekudusan, kekatolikan, keapostolikan, dan kesatuan gereja ini, agar menjadi cahaya dan terang bagi dunia. Amin.